Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Ajijah dengan ujung nomor pokok mahasiswa 170 dari kelas F. Di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu Bayesian inference, Monte Carlo, dan Markov chain. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Bayesian inference. Apa itu Bayesian inference? Bayesian inference secara definisi sederhananya yaitu cara berpikir statistik untuk memperbarui keyakinan awal kita, yaitu dugaan setelah melihat bukti, yaitu data baru. Inti konsepnya yaitu proses belajar yang berkelanjutan dari data. Jadi maksudnya, intinya adalah kita punya keyakinan awal, lalu kita lihat bukti yaitu berupa data, dan kita pakai bukti itu untuk mengubah atau memperbaharui keyakinan awal kita itu. Adapun rumus kuncinya sendiri yaitu teorema Bayes. Nah, di sini teorema Bayes sendiri yaitu keyakinan baru atau keyakinan awal bukti yang muncul. Di sini ada istilah dari rumus tadi yaitu teorema Bayes. Di mana ada yang pertama yaitu pure, yaitu keyakinan awal. Apa yang kita yakini sebelum data datang. Jadi, ini adalah pengetahuan awal atau asumsi yang kita yakini gitu sebelum melihat data baru. Contoh nih, saya yakin bahwa 80% besok akan terjadi hujan. Nah, yang kedua yaitu likelihood atau bukti di mana seberapa cocok data baru dengan keyakinan kita. Jadi, maksudnya adalah seberapa cocok bukti yaitu data baru yang kita lihat dengan keyakinan awal kita. Contoh nih, kalau besok benar-benar hujan, seberapa mungkin awan akan terlihat lebih gelap hari ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada posterior, yaitu keyakinan baru di mana hasil akhir yang sudah diperbaharui. Jadi maksudnya hasil akhirnya yaitu keyakinan yang sudah diperbaharui setelah kita menggabungkan keyakinan awal tadi dan bukti yang kita amati. Contoh nih, setelah melihat awan gelap, saya menjadi yakin gitu tentang hujan, sehingga keyakinan saya itu naik menjadi 95% dari 80% tadi. Contoh sederhana, di sini ada studi kasus menduga apakah Budi sedang berbohong. Jadi bayangkan nih, kita punya teman kita itu bernama Budi. Dia ini sedang berbohong gitu. Cara kita menganalisisnya yaitu keyakinan awal, yaitu pure. Kita tahu Budi biasanya itu jujur 90%. Jadi keyakinan awal dia berbohong itu kecil. Yang kedua yaitu bukti yang muncul atau likelihood. Budi terlihat menggaruk-garuk kepala saat bicara, yaitu menandakan indikasi bohong gitu. Kita tahu bahwa teman kita, si Budi ini, kalau berbohong, dia itu punya kebiasaan menggaruk-garuk kepalanya. Ternyata ketika sedang berbicara, dia itu benar-benar menggaruk kepala saat sedang berbicara dengan kita. Nah, ini adalah bukti gitu. Lalu yang ketiga ada posterior, yaitu keyakinan baru. Teorema Bayes menghitung probabilitas Budi bohong yang meningkat setelah muncul bukti garuk-garuk kepala. Jadi dengan menggabungkan tingkat kejujuran dia yang tinggi yaitu pure dan bukti baru yaitu likelihood yaitu dia menggaruk kepala, teorema Bayes akan menghitung sekarang seberapa besar kemungkinan Budi ini berbohong. Keyakinan Anda pasti akan meningkat gitu karena bukti yang ada itu mendukung hal tersebut. Jadi intinya Bayesian inference adalah proses belajar yang berkelanjutan. Kita selalu menggunakan data terbaru untuk membuat prediksi atau keputusan kita menjadi semakin baik. Baik, kita langsung saja ke topik yang kedua, yaitu apa itu Monte Carlo. Secara sederhana, algoritma komputasi yang memecahkan masalah rumit dengan melakukan simulasi acak secara berulang-ulang. Di mana tujuannya yaitu memecah masalah yang rumit yang tidak bisa dihitung dengan rumus biasa, dengan cara melakukan simulasi acak secara berkali-kali. Kapan dipakainya? Monte Carlo ini dipakai saat masalah terlalu kompleks atau mustahil dihitung menggunakan rumus pasti. Adapun prinsip kerjanya itu menggunakan peluang probabilitas untuk mendapatkan estimasi yang mendekati jawaban pasti.
Jadi bayangkan, kita ingin menghitung suatu yang mustahil gitu, dihitung secara pasti. Nah, Monte Carlo ini bilang, jangan dihitung, tapi coba untuk disimulasikan. Nah, di sini ada ilustrasi Monte Carlo, yaitu target mengestimasi luas sebuah target dart yang ada di dalam kotak besar gitu. Simulasi lempar anak panah, yaitu ke kotak secara acak sebanyak 1000 kali. Nah, yang kedua itu menghitung rasio, hitung proporsi anak panah yang jatuh di area dart dibanding total lemparan. Yang ketiga, hasil rasio tersebut misalnya 785 per 1000 adalah estimasi yang akurat untuk luas target dart. Jadi, semakin banyak Anda melempar, semakin banyak simulasi, semakin akurat tebakan yang Anda lakukan gitu. Yang ketiga yaitu Markov chain. Definisi sederhananya, Markov chain ini adalah suatu konsep matematika untuk memodelkan sistem yang bergerak dari satu keadaan, yaitu state ke keadaan berikutnya. Sifat yang paling penting dalam Markov chain ini adalah sifat tanpa ingatan, yaitu memories property, yang artinya keadaan di masa depan hanya bergantung pada keadaan saat ini, yaitu sekarang, bukan pada keadaan di masa lalu. Nah, di sini kita beri contoh sederhana, yaitu contohnya memodelkan cuaca di kota kita misalnya. Nah, yang pertama itu keadaan atau state, di mana kondisi yang mungkin terjadi yaitu bisa saja cerah, mendung, ataupun hujan. Yang kedua ada probabilitas transisi, yaitu kemungkinan berpindah dari keadaan A ke keadaan B. Nah, di sini ada ilustrasi Markov chain keadaan cerah, mendung, dan hujan. Nah, contoh transisinya yaitu jika hari ini cerah, kemungkinan besok cerah adalah 80% dan 15%-nya mendung dan 5%-nya itu hujan gitu. Nah, keputusan cuaca besok ini hanya dipengaruhi oleh cuaca hari ini. Jadi cuaca besok tidak dipengaruhi oleh cuaca seminggu yang lalu. Jadi Markov chain ini sangat berguna gitu untuk memodelkan hal-hal yang bergerak dari satu status ke status lain, seperti pergerakan harga saham, pergerakan penggunaan website, dan banyak lainnya. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu mengapa kita mempelajari ketiga materi tersebut gitu, karena dalam aplikasi nyatanya, terutama dalam statistika canggih, ketiganya ini sering digabungkan dalam suatu teknik yang sangat kuat yang disebut Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Nah, ingat, Bayesian inference ini sering menghasilkan rumus posterior, yaitu keyakinan baru yang terlalu rumit gitu untuk dihitung secara analitis. Dimana di sini Monte Carlo itu dan Markov chain itu datang untuk membantu, di mana Markov chain ini bertugas bergerak dari satu sampel ke sampel lain dalam ruang probabilitas. Sedangkan Monte Carlo sendiri itu bertugas untuk mengumpulkan sampel-sampel tersebut gitu. Dengan MCMC ini kita bisa menjelajahi keyakinan baru yang rumit secara efisien gitu. Dimana kita bisa buat rantai Markov, lalu kita jalankan berkali-kali Monte Carlo-nya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan distribusi probabilitas yang akurat untuk membuat kesimpulan Bayesian. Jadi kesimpulannya, Bayesian memberi kita kerangka berpikir gitu, dan MCMC yaitu Markov chain dan Monte Carlo ini memberi kita alat komputasi yang kuat untuk memecahkan masalah Bayesian itu. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai Bayesian inference, Monte Carlo, dan Markov chain. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.